Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Para bapak, para ibu dan saudara-saudara sekalian jamaah salat subuh Masjid Nurul Islam yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ini kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini dan ikut kajian subuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, baru saja kita selesai melaksanakan Idul Kurban. Gimana? Kurban kemarin dapat banyak? Sapinya berapa ekor? Berapa? Sapi 14. Kambingnya? Kambingnya 15. Hampir sama dengan saya khutbah hari raya di Masjid Baitus Salam, Kanwil Parpen Agama Genindang Madya itu korbannya juga banyak. Sapinya 14, kambingnya 40. Banyak, ya. Di tempat saya sapinya 8 ekor, ya, kambingnya 18. Ya, saya sebetulnya sudah tidak kepingin untuk nyembelih karena memang ya sudah faktor usia ya, sudah 67 tahun saya. Nyembelih mulai bujang sampai kemarin sebetulnya Pak suami istri saya, anak saya sudah gak mengizinkan saya untuk nyembelih. Ternyata apa yang terjadi? Ya, jagal dari intern itu, ya, jagal intern yang dipersiapkan itu tidak berani nyembelih, Pak. Tidak berani nyembelih. Nah, biasanya partner saya nyembelih itu orangnya sakit, ya, masih sakit-sakit coba nyembelih satu sudah ngejer. Akhirnya Pak, begitu saya datang itu dari sholat hari raya itu langsung, Ustadz ditunggu-tunggu, kenapa? Orang-orang tidak berani nyembelih. Nah, itu sapinya 8, kambingnya 14, 18 ekor. Akhirnya ya, bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya nyembelih. Istri saya aja tidak berani lihat. Kenapa? Iki bandel itu kandani kau oleh nyembelih, pancen nyembelih ya. Terpaksa saya bilang begitu. Alhamdulillah sehat. Cuma satu hal, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, karena sampean baru saja melaksanakan Idul Kurban, kalau ada sunduk sate, hati-hati sampean gitu. Sunduk sate itu hati-hati sampean. Ya, sunduk sate itu ternyata kalau sudah kena api itu sangat berbahaya. Kalau kena bagian tubuh kita itu bisa berakibat sakit tetanus, Pak. Adik saya kena, adik saya kena gara-gara sundut sate itu ternyata kena tungkaknya saja. Akhirnya tetanus. Ya sudah dibawa ke perawat tapi tidak dibersihkan. Rupanya sisanya itu masih ada di tungkak itu. Begitu dia kok kejang, perutnya apa kejang, bawa ke rumah sakit. Ternyata sampai di rumah sakit apa katanya dokter, ini ibarat orang kanker sudah stadium 3. Jadi dirawat di rumah sakit selama 20 hari, Pak. 20 hari itu masuk di ICU, dipasang ventilator lagi. Coba, agak ngeri sampai. Saya datang ke Cepu itu dalam 1 minggu 2 kali naik kereta itu sampai malam-malam jam habis maghrib datang ke sana. Ya, akan dikabarkan meninggal. Insya Allah. Gara-gara sunduk sate. Jadi sampai di rumah sakit itu dioperasi lagi tungkaknya itu masih ada sisanya tusuk sate itu di tungkak itu. Itu sudah 20 hari. Begitu agak sembuh dibawa ke rumah, sampai di rumah 2 hari kambuh lagi. Kemudian bawa ke rumah sakit selama 2 hari, alhamdulillah sekarang sudah pulang. Coba. Kadang-kadang kan kita melihat, masuk sunduk sate aja kayak begitu. Itulah makanya hati-hati. Ya, kalau ada di rumah kita masih ada bekas-bekas untuk sate, dibersihkan betul-betul karena itu bisa berakibat fatal. Kalau sudah
Tusuk sate itu kadang-kadang kan apa bambu yang sudah lama ya dibacem, kadang-kadang kena bacem, kena hujan, kena tanah, akhirnya kan bisa mengakibatkan itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kajian kita pada pagi hari ini adalah kita da'awat, ya, kita tentang kumpulan doa-doa. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ada satu pertanyaan, mengapa kita umat Islam berdoa? Nah, kalau sampai ditanya, kenapa sampai suka berdoa? Kenapa Pak? Kok sampai suka berdoa? Kenapa sampai suka berdoa? Jawabnya karena apa? Karena doa itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan doamu. Perintah Allah itu satu. Yang kedua, kenapa kita rajin berdoa? Karena keinginan kita sebagai manusia itu banyak, sementara kemampuan kita untuk menggapainya itu kecil, makanya dibutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala agar tercapai yang kita inginkan. Makanya kita berdoa. Nah, doa itu matematika nih gak cocok, Pak. Sesuatu yang menurut perhitungan ya, logika kita, perhitungan matematika itu terjadi, menurut doa bisa jadi nggak terjadi. Sesuatu yang menurut matematika kadang-kadang itu tidak akan terjadi, tapi menurut doa itu terjadi. Doa itu matematikanya nggak cocok. Seringkali terjadi begitu. Ya, banyak kejadian dalam kehidupan sehari-hari, orang yang menurut ya logika nggak mungkin lah rasanya. Bagaimana seorang pemulung akhirnya bisa naik haji, bentino beniso jupui sampah Pak, itu naik haji. Ternyata setelah ditanya gimana sampai caranya kok naik haji, itu saya setiap kali dapat itu saya tabung untuk haji Pak. Ternyata saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga saya berangkat. Kapan Pak sampean bisa berangkat? Alhamdulillah tahun lalu. Insya Allah. Malah baru-baru ini saya melepas 2 orang jamaah. Itu juga gitu juga. Melepas jamaah itu namanya aja yatim Pak. Saya tanya, Pak, apa sampean dulu yatim? Iya Pak, saya yatim 2 bersaudara. Benar. Coba. Akhirnya yang satu merantau di Surabaya, yang satu merantau di Jakarta. Dua-duanya jadi tukang batu. Ternyata akhirnya dua-duanya sukses, dua-duanya berangkat untuk naik haji ONH plus Pak. Kemarin tahun ini berangkat, sekarang belum pulang. Masya Allah, yang Surabaya, yang Jakarta, saya bilang, jadi sampai dengan saudara-saudara kembar saya Pak di Jakarta. Ini pakai ONH plus, saya tanya kena berapa sampai, saya kena 520 Pak dengan istri. Coba. Nah ini kadang-kadang yang terjadi itu kayak begitu. Jadi sesuatu yang kadang-kadang menurut logika itu tidak mungkin, tapi menurut Allah itu mungkin. Seperti yang terjadi di kampung saya sendiri itu, ya apa, tukang rumput, pangon ini, bangun sapi di kampung saya. Padahal rumahnya itu di hutan, Blalu sana daerah, kalau jurusan ke Ngawi itu. Ngenger jadi pangon, dari tukang angon itu. Ternyata karena dia jujur, akhirnya diambil menantu, didapatkan adiknya si yang punya sapi itu. Ternyata akhirnya apa? Anaknya itu dikasih makan ini loh Pak, iwak asin. Iwak asin saja, memang mampunya itu. Ternyata anaknya itu pinter. Luar biasa sejak SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, masuk di Undip. Anaknya pinter terus. Akhirnya apa? Akhirnya diterima di PLN. Nyambut gawe, nenggone PLN. Bapaknya ibunya dihajikan. Diambil mantu karo Pak Lurah. Pak Lurah kampung saya itu Pak Lurah terkaya saya kabupaten Pak. Ya.
Teman kalau tahu yang namanya soko tiangnya rumah itu kan dari Jati Pak, sarangkulan Pak. Bangun 3 tahun, ya Allah, tingginya itu sampai 2 meter dari bawah itu. Akhirnya dilamar dia sama Pak Lurah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wonten napa Pak Lurah kok dengarin? Aku no perlu harus sampean. Perlu nopo? Sama nanti Pak Tapek. Besan sampean kali sinten? Kan anak sampean niku sing pertama niku. Pak Lurah jenengan kok guyon jenengan. Lho, guyon ya Allah serius iki. Tak oleh anakku sing pertama iku. Wis sampean nek gelem nrimo anakku, wis sampean gak usah mikir biayane. Semua biaya aku yang nanggung. 3 hari Pak punya gawe. Nyembelih sapi berapa? 4. Wayangan itu dalangnya dalang kondang semua zaman itu ya Ki Mantep Sudarsono, Guntur Darman dan sebagainya. Mahal semua. Nah, kayak begitu gitu. Makanya sesuatu yang tapi orang tuanya walaupun dia dulu tukang angon rajin sholat berjamaah di masjid. Makanya sesuatu yang kadang-kadang menurut logika gak mungkin, menurut Allah mungkin. Nah, kayak begitu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, makanya perintah Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku kabulkan doamu. Ya. Wa qala ta'ala. Sebelum itu, sampai perlu tahu. Kadang-kadang ada orang bertanya, Pak, ada orang berdoa, tapi kok padahal orangnya ya rajin sholat. Ya, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, rajin, luar biasa orang itu. Tapi doanya gak dikabul-kabulkan sama Allah. Kalau sampai terjadi seperti itu, sampai jangan suudzon sama Allah. Ya, itu ada dalam hadis qudsi, idza da'al abdu rabbahu wa huwa yuhibbu qala ya Jibril la ta'jal bi qada'i hajati abdi. Jadi idza da'al abdu rabbahu, apabila ada seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa yuhibbu, dan hamba itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah? Ya Jibril, la ta'jal bi qada'i hajati abdi. Jangan kau tergesa-gesa mengabulkan doanya hambaku ini. Fa inni uhibbu an asma'a du'ahu. Karena aku sungguhnya sangat cinta, sangat senang mendengarkan doa-doanya. Ustaz, sholat ya rajin, baik yang wajib maupun sunnah, malam ya bangun, tapi doa saya kok nggak dikabulkan sama Allah. Apa Allah tidak mendengar doa saya? Bisa jadi karena justru sebaliknya, sampai jadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga begitu sebaliknya, kalau sampean berdoa langsung doanya sampean dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah. Jangan langsung sombong, bisa jadi sampean termasuk orang yang gak disukai oleh Allah. Ya. Bisa jadi. Kenapa? Jibril kabulkan doanya itu. Benci aku dengarkan doanya. Bisa jadi begitu. Oleh karena itu makanya sebagai muslim kita yakin bahwa kalau kita berdoa dengan ikhlas, dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, dan benar-benar kita menghadapkan diri kita pada Allah, maka insya Allah doa kita akan dijabai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman dalam berdoa itu sendiri, itu kan ada syaratnya, ada etikanya, Pak. Doa sendiri itu ada syaratnya, ada etikanya. Syaratnya apa? Syaratnya berdoa itu madhab, mantep. Pak Kiai Haji Imron Hamzah itu boleh Pak Haji Wahid dari Sepanjang, beliau sebagai seorang ulama besar, menantunya Kiai Maksum Lasem. Kiai Maksum Lasem ini jamuan itu Kiai terkenal itu, sebelahnya pondok saya. Masya Allah, itu kalau bulan Maulid itu menikahkan santri, karena santri putra putri kadang-kadang 60 pasang, kadang-kadang 50 pasang. Dulu ya berkah, ya Allah, luar biasa.
Itu menantunya Pak Kiai Imron Hamzah. Beliau katakan, kalau kita berdoa itu syaratnya cuma satu, apa? Madhep, mantap. Mantap dalam arti kita menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mantap dalam arti kita yakin bahwa doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya, dan itu juga sejalan dengan hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi. Aku sebetulnya tergantung merasakannya hambaku pada diriku. Kalau dia yakin bahwa doanya tak kabulkan, dia tak kabulkan. Tapi kalau dia tidak yakin doanya tak kabulkan, tidak diyakini tidak tak kabulkan, ya nggak tak kabulkan. Dia memang keyakinannya nggak tak kabulkan. Makanya di situ perlu mantap anak indadzonni abdi bi, ya, insya di situ, insya Allah. Kadang-kadang kita itu berdoa, tapi hati kita nggak mantap. Paling-paling doa gue gak dikabul Gusti Allah. Ya sampeannya banyak merasa kayak begitu ya dikabulkan, gak dikabulkan temenan. Tapi kalau sampean yakin betul, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu syaratnya amadab, mantap. Kemudian yang kedua, itu ada etikanya berdoa. Gimana etikanya di dalam berdoa itu? Etika dalam berdoa itu, mulailah doa dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doanya gak usah banyak-banyak. Kadang-kadang mujinya Allah dikit, tapi doanya syarat-syarat. Ini yang sering kali terjadi. Kebalikan, mestinya memujinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu banyak, kemudian doanya gak usah ake-ake, ya. Itu kayak begitu. Nah, makanya kita ini diajari ada Ismul A'zam. Ismul A'zam itu adalah nama-nama Allah yang agung. Kalau kita berdoa dengan Ismul A'zam, maka saat terkabulnya doa itu sangat dekat. Ismul A'zam itu kan macam-macam. Seperti apa yang sering kali saya baca, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, hamba mohon kepadamu bi anni asyhadu annaka antallah. Ya, hamba bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Antal ahadus samad, Engkau adalah yang Maha Esa, yang menjadi tumpuan segala peribadatan manusia. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada makhluk lain yang menyamai Engkau ya Allah. Itu kan Ismul A'zam. Ada Ismul A'zam. Yang kedua ada Allahumma la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada begitu saja. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya. Itu ada termasuk doa ini. Kalau saya lihat seperti dalam Al-Quran ada Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Itu juga Ismul A'zam, ya. Allahumma malikal mulki, ya Allah, Kau adalah maha raja di raja. Tu'til mulka man tasha, Kau memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang Kau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, Kau mencabut kekuasaan dari orang-orang yang Kau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, Kau muliakan derajatnya orang-orang yang Kau kehendaki. Wa tudhillu man tasha, Kau merendahkan derajatnya orang-orang yang Kau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu lah terletak segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Itu juga masuk Ismul A'zam. Jadi kita pakai sebagai pembuka doa-doa kita. Puji Allah sebanyak-banyaknya. Begitu loh, Pak. Lah wong kadang-kadang doa lawaran aja, langsung angkat tangan langsung ya Allah. Ini kan doa lawaran, Pak. Doa itu ada etikanya. Jadi mulailah dengan pujian kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Itu satu. Yang kedua, perangkonya doa itu apa? Sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah pujian kepada Allah, sholawat kepada Nabi. Yang ketiga, ya, yang ketiga itu apa? Doa itu jamek dan manek. Jamek dalam arti mencakup seluruh hal-hal yang perlu ada. Manek dalam arti menolak hal-hal yang tidak perlu ada. Kanjeng Nabi itu suka doa singkat tapi mengandung makna yang luas. Doa-doa yang diajarkan Nabi sampai amati. Doa bil maksur itu kan doa yang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampai kepada kita. Itu doa bil maksur. Termasuk doa-doa yang ada dalam Al-Quran ini doa bil maksur juga. Itu singkat, tapi maknanya sangat luas. Contohnya seperti apa? Nabi, doa yang paling banyak, paling disukai oleh Nabi adalah doa sapu jagat, singkat, padat, cekak, aus, penuh makna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami daripada siksa api neraka. Dan kebaikan di dunia itu kan macam-macam, kebaikan di akhirat juga bermacam-macam. Jagalah kami daripada siksa api neraka. Itu kan doa itu singkat, padat, cekak, awas, penuh makna. Makanya saya punya ingat, saya punya dekan pada saat itu, Pak Dr. Kiai Haji Abdurrahim Nur, orang itu dekat saya, Pak. Itu kalau memimpin doa di IAIN, doanya paling sapu jagat itu. Ditanya, Ustaz, kok doanya cuma jangan dibilang cuman sapu jagat itu inti daripada segala doa. Doa yang panjang-panjang sampai kadang-kadang 5 kebet barang itu ya intinya doa. Ya doa sapu jagat itu. Nah, cuman kadang-kadang orang kan, wah, doa cuman gitu ya kita nggak puas. Akhirnya doa nercel, diurai sampai sendirinya kayak Gusti Allah didikte gitu. Nah, padahal Allah itu Maha tahu. Ya. Dan doa yang paling disukai Nabi, doa yang pendek tapi punya makna, punya jangkauan yang sangat luas. Contohnya seperti apa? Nabi mengajari doa di sini itu. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Itu kan pendek itu doa itu. Tapi itu maknanya luas. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk ke jalan yang benar. Nah, jalan yang benar itu seperti apa? Jalan benar yang sebagaimana dikatakan dalam Quran surat Al-Fatihah itu, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah memberi nikmat, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai, waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang engkau sesatkan. Lu coba. Padahal cuman permintaan Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk ke jalan yang benar. Wa tuqa, dan jiwa takwa. Sehingga kita sebagai hamba Allah itu memiliki jiwa takwa. Ya apa jiwa takwa? Suka menjalankan perintahnya Allah, suka menjauhi larangan-larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya perintah Allah apa saja, kita suka untuk menjalankan itu. Larangan Allah yang berupa apa saja, kita suka untuk meninggalkan itu. Wala afa, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wala afafa. Ya Allah, aku mohon kepadamu dijauhkan dari perbuatan maksiat, perbuatan yang melanggar perintah maupun larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu maksiatnya mata, maksiatnya telinga, maksiatnya lisan, maksiatnya hati, maksiatnya pikiran. Banyak itu. Itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wal ghina, dan mohon kekayaan. Tapi itu bisa dimaknai
mohon dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita ini dalam segala hal itu senantiasa dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dulu kiai saya kalau ditanya, kiai rezeki yang baik itu yang bagaimana? Rezeki yang baik, kiai saya itu abahnya Gus Koyum yang sekarang jadi kiai nasional. Abahnya Gus Koyum itu mengladuni. Kalau ditanya, kiai rezeki yang baik itu yang gimana? Rezeki yang baik itu yang sak cekap, yang cukup, dipakai apa-apa itu cukup. Kepengen lunga kaji, ya cukup. Kepengen tuku omah, ya cukup. Kepengen beli kendaraan, ya dicukupi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling bagus, bukan rezeki yang melimpah ruah. Akhirnya sampai kaiso niru keturu gara-gara mikir dunyane tok. Rezeki yang baik itu yang sak cekap. Butuh gawe biaya sekolah anak-anak ya di perguruan tinggi cukup. Kepengin duwe gawe ya sedang-sedang saja dicukupi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang bagus memang. Itu kayak begitu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, Nabi mengatakan bahwa doa huwal ibadah. Doa itu sendiri itu ibadah, Pak. Jadi sampai donga dhewe iku wis ibadah sampean. Iku wong kok donga. Doa itu huwal ibadah. Doa itu ibadah, dicatat sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya orang berdoa karena dia merasa bahwa dirinya itu adalah fakir yang membutuhkan, yang selalu butuh kepada Allah. Makanya kan bagaimana orang-orang sufi berdoa, ya Allah, anak abdukal fakir, ya Allah, saya ini adalah hamba-Mu yang fakir, yang selalu membutuhkan kepadamu. Makanya dia rajin berdoa. Nah, cuman kan kadang-kadang orang bilang, Ustaz, inti daripada sholat itu kan ada pada sujud itu. Iya. Makanya Nabi mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu mirrami wa huwa sajid. Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah di kala sujud. Fa'aksirud doa. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Nah, ketika sujud, terutama sujud terakhir. Kalau sampai sholat sendiri tiap kali sujud, sampai tambahi doa-doa yang banyak, boleh. Lebih doa-doa yang bil ma'sur, yang diajarkan di dalam Al-Quran maupun diajarkan oleh Nabi di dalam hadis, itu boleh. Ya, itu kalau sholat sendiri, tapi kalau mimpin sholat berjamaah, ya kita harus tahu kondisi. Jamaahnya banyak yang sudah sepuh, ya sesuai. Oh, saenake dhewe, jamaah banyak yang sepuh-sepuh, banyak yang usia di atas 65 tahun ternyata sholatnya sawe, ruku'e sawe, sujudnya sawe. Akhirnya sholat terkesan lama sekali. Bukan itu yang dikehendaki oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kalau sholat sendiri, sampean mau berlama-lama, semua sampean silakan. Tapi kalau menjadi imam, kita harus tahu kondisi jamaah. Nah, itu kalau ngimami sholat, begitu ngimami sholat, dengar ada anak kecil menangis, itu saja. Langsung suratnya gawe surat-surat yang pendek. Karena apa? Anak yang nangis itu kalau dibiarkan nanti akan mengganggu kekhusyuan sholat. Lah orang kadang-kadang cuek, ono arek nangis sing gone masjid buanter, pawacet ae gak berubah. Saya tegur itu, sampai imam sholat harus tahu kondisi itu. Sampai lihat jemaah kita yang pakai kursi sudah banyak. Mereka rata-rata usia di atas 70 tahun. Bahkan ada yang sampai-sampai kadang-kadang terkencing-kencing di masjid. Saya tadi malam dilapori Ustaz, ada yang udah sepuh yang udah kadang-kadang tercecer-cecer di masjid.
Baik, nanti istrinya dibilangi supaya pakai pampers, ya, pakai pampers, just nggak perlu di depan lah, di belakang nggak apa-apa. Allah itu maha tahu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah itu beserta kamu di mana kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Allah itu Maha tahu. Jangan ngotot wis gawe kursi manggon-nggone ngarep dhewe, atau mau tengah pisan. Ojo. Itu namanya sampean nggak tahu diri kalau begitu. Udahlah, manggon di belakang enggak apa-apa, manggon di samping enggak apa-apa, jangan wis goreng tengah pisan. Ya, akhirnya jamaah belakangnya terganggu kan, bolak-balik ke jadul karo sini. Kanan kiri kan terganggu. Cari yang aman. Loh gitu loh. Jangan takut, Gusti Allah itu loh Maha tahu. Allah itu beserta kamu sekalian di mana saja kamu berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah itu Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah itu Maha tahu iki ambaku rek, biyen jamani sehat, dia selalu sholatnya selalu di saf paling depan, tapi karena dia sudah utur, dia sudah sakit, dia sholat di belakang pun tetap absennya tetap sama seperti sholat di depan dulu kan memang sakit. Jangan kan begitu, yang sampai di rumah karena dia sudah sakitnya wis nemen, sampai nggak bisa datang ke masjid. Saya kalau nyambangi orang yang sakit itu begitu, Pak. Walaupun toh sampean sudah kena stroke lama, sudah bertahun-tahun, Allah Maha tahu bahwa sampean dulu ketika masih sehat, sampean selalu berada di barisan terdepan. Sampean walaupun nggak ke masjid sekarang, nggak bisa ke masjid, absen sampean sholat jamaah itu tetap titik. Gitu ya Ustaz dulu. Iya, itu loh manfaatnya sampean dulu istiqomah di dalam beramal. Sehingga kalau sakit itu sudah nggak bisa ke masjid, sampean tetap absennya itu titik. Sampean waktu dalam hidup, waktu masih sehat, sampean rajin tahajud. Ternyata ketika sampean sudah sakitan, sampean nggak tahajud, sampean pun tetap tiap malam dapat absen titik sholat tahajud. Inilah rahasia amalan-amalan yang istiqomah itu kayak begitu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kemudian kita lanjutkan. Wa ana Anas radhiyallahu an qala, dari Anas radhiyallahu an ia berkata, karena aksaru doa Nabi, doa yang paling banyak dibaca Nabi adalah Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Coba doa sapu jagat yang paling banyak dibaca oleh Nabi. Dan biasanya selalu kalau kepengen doa-doa yang lain, doa itu mesti selalu dipakai, disisipkan di dalamnya. Dan itu muttafaqun alaih itu hadisnya, disepakati dua imam besar hadis. Nah ini keterangannya. Rawahu Zada Muslim fi riwayatin qol. Jadi ada penambahan dari Imam Muslim dalam riwayat yang lain. Itu beliau mengatakan bahkana Anas idza arada yad'u bid'awatin da'a biha. Apabila Anas itu menghendaki doa dengan suatu doa, itu biasanya selalu menggunakan doa sapu jagat. Wa idza arada ayyad'u bidu'ain da'a biha fihi, dan apabila ia menghendaki doa-doa yang lain, maka doa sapu jagat itu selalu disisipkan di dalamnya. Itu tidak lupa itu. Nah, Masya Allah. Nah, ini hadis berikutnya. Wa antarik bin Asar
radhiyallahu an. Qala, dia berkata, kana rajulu idza aslama allamahun nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila ada orang masuk Islam, maka Nabi itu mengajarkan apa kepada orang. Ini perlu kita ketahui, karena seringkali kadang-kadang di masjid itu ada orang yang kepengen masuk Islam di masjid kita, seperti di Masjid Nurul Islam. Apa yang diajarkan kalau orang sudah masuk Islam? Nah, ini dicontoh dari Nabi. Jadi apabila ada seorang masuk Islam, maka yang diajarkan oleh Nabi yang pertama adalah as-sholat. Sholat, diajari sholat. Sampai hanya bilang begitu mas habis, sampai tanya, Bapak masuk Islam itu atas kemauan Bapak sendiri atau ada paksaan? Saya ingin masuk Islam atas kemauan saya sendiri, Pak. Bapak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat? Ya, bisa. Akhirnya bisa mengucapkan kalimat syahadat. Bisa mengucapkan kalimat syahadat. Kalau begitu, sholat ya Pak. Jangan lupa, jangannya bisa sholat. Sampai cek sholatnya, kalau belum bisa diajari. Sehingga begitu habis masuk Islam, dia langsung mengerjakan sholat. Tapi mereka sampai ajari. Ya suwe, kadang-kadang belum. Sudah sholat? Belum Pak, belum bisa. Diajari. Saya biasanya nggak peduli, masih wong tua tak kandani. Bah, kadang-kadang bading. Sampean itu saya lihat kalau saya berangkat ke masjid untuk sholat subuh, sampean sudah selalu siap untuk olahraga, Nggih Pak Rawi, kapan sampean tengene masjid? Kulo sih kepengin ngitung masjid, tapi kulo tidak sakit sholat. Jenengan datang tengene omah kulo nggih, kulo ajari jenengan. Mboten saya sih tak ajari sing dhuwur, ngijenan. Kita cuma berdua saja. Tak ajari sing gampang-gampang. Bareng bisa sholat Pak, ning masjid gak tahu absen. Rajin sholat jamaah sampai akhir hayat itu kayak begitu itu. Ya kalau kita menyuruh dia sholat, ya kita ajari sampai dia bisa. Tapi kalau ngajari sholat, gak usah sing angel-angel. Sampai ada wong tua yang sholat, sampai ajari mulai. Mulai sampai usolli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Wah yo lagi ngono tok wis mengkerat. Wis langsung mawon Allahu Akbar. Toh hati sampean sampun berniat untuk sholat. Hanya sholat maghrib, hati sampean pun niat sholat maghrib. Sakit Ustaz, nggih. Nggih mboten napa-napa. Ini sik nom-nom yuk kita ajari niat yang sempurna. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Jadi yang pertama oleh Nabi diajari sholat. Summa amalahu wa yada'u biha ula'il kalimat. Kemudian diajari Nabi dengan berbagai macam doa. Apa doa yang diajarkan Nabi? Ini doanya singkat, tapi mencakup seluruh hal yang dibutuhkan oleh manusia dalam hidupnya. Allahumma firli, warhamni, wahdini, wa'afini, warzuqni. Begitu tak Nabi ajari doa. Allahumma firli, warhamni, wahdini, wa'afini, warzuqni. Ini kan sama dengan doa yang biasa kita baca, doa di antara 2 sujud itu. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Kan itu kan sebetulnya yang dicari manusia dalam hidup. Itu yang dicari oleh manusia dalam hidup, tapi ini disingkat saja oleh Nabi. Allahumma firli, Allah ampunilah aku, warhamni, rahmatilah aku ya Allah, wahdini, berilah aku petunjuk ke jalan yang benar, wa'afini, selamatkanlah aku ya Allah, warzuqni, dan berilah aku rezeki ya Allah. Itu kan Masya Allah ya. Dan ini di dalam riwayat yang lain dikatakan wa fi riwayatin lahu, dan dalam riwayat yang lain dikatakan antorikin annahu sami an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'ur rajul faqala ya Rasulullah
kaifa aqulu hina as'alu rabbi. Jadi Nabi ya, dia mendengar Nabi didatangi oleh seorang laki-laki, kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, kaifa aqulu hina as'alu rabbi, apa yang aku katakan ketika aku berdoa kepada Tuhanku. Maka apa jawab Nabi? Qulillahumma ighfirli. Qul Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni. Ya, fa inna haula'i tajma'u laka dunyaka wa akhirataka. Padahal doa cuma itu. Singkat kan? Tapi Nabi mengatakan, Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, rahmatilah aku, wa'afini, selamatkanlah aku, bisa sehatkanlah aku, warzuqni, berilah aku rezeki yang cukup, fa inna haula'i tajma'u laka dunyaka wa akhirataka. Karena sungguhnya doa itu semua telah ya mencakup kebutuhan duniamu dan akhiratmu. Masya Allah. Ternyata itu sudah terangkum dalam doa itu, ternyata itu mencakup apa yang kita butuhkan untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Makanya kadang-kadang kalau sampean baca doa doa antara dua sujud, yuk jangan cepat-cepat. Ya, nek sampean baca cepat-cepat ya sampean kasih tabor malaikatnya biro-biro sampean. Ya, coba kalau sampean tahu maknanya, bacaan-bacaan sholat mulai dari takbir sampai salam itu sampean tahu, kemudian sampean baca pelan-pelan, ya, sampean pahami betul maknanya, nangis sampean. Nangis sampean. Tapi nek sampean serba baca dengan cepat, ya akhirnya begitu selesai nggak ada kesan di hati. Pancet aja. Tapi kalau sampean hayati betul, Masya Allah, habis sholat itu merasakan sesuatu yang luar biasa. Di hati itu tenang, menghadapi apa-apa itu tenang, mantap. Karena memang sholatnya benar, gitu. Loh, dalam berdoa juga begitu, usahakan kalau sampean berdoa itu sampean ketahui, ya makna doa yang sampean panjatkan itu apa. Sehingga ketika berdoa itu benar-benar bisa khusyuk. Karena sampean paham. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka al-huda. Ya Allah, berilah aku petunjuk ke jalan yang benar. Wa tuqa, jiwa takwa, wal afafa, hindarkan kami dari berbuat maksiat. Ya, wal ghina, berikanlah aku kekayaan, ya Allah. Atau kecukupan rezeki, ya Allah. Akhirnya kan mantap kita berdoa. Tapi kalau gak ngerti, kan seringkali kadang-kadang berdoa tapi gak ngerti. Ya Allah jalur, minta sesuatu tapi gak ngerti yang kita minta itu apa. Seperti sholat dikatakan munajat itu kan berbisik dengan Allah Subhanahu wa taala. Masa sampean bisik-bisik berbincang-bincang dengan Allah, sampean gak paham yang sampean perbincangkan itu apa. Kalau nggak ngerti, takut. Tanya pada orang-orang yang ngerti, tanya pada ustadz. Itu kayak begitu. Lebih-lebih yang suka mimpin sholat berjamaah, tanggung jawabnya besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping keutamaannya dia sebagai imam itu luar biasa. Luar biasanya gimana Ustaz? Imam itu kalau ikhlas selama 7 tahun berturut-turut, jaminannya itu masuk surga bighairi hisab. Tapi dia jadi imam ya harus betul-betul bisa menjaga diri. Ya, dari perbuatan-perbuatan, dari akhlak-akhlak yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlaknya mulia kepada orang tua, akhlaknya mulia kepada masyarakat, memiliki akhlak yang mulia kepada manusia, kepada guru dan lain sebagainya. Hingga layak dia itu jadi imam, jadi panutan nih. Lah ada orang yang kadang-kadang bondo ini cuma bondo iso jadi imam, bondo mergo dia iso ngaji jadi imam,
Tapi alaknya sebagai imam tidak dijaga. Akhirnya dirasani karo masyarakatnya, karo jamaah. Kok jadi imam. Nah, akhlaknya aja kayak begitu. Makanya gak main-main orang jadi imam. Jaminannya 7 tahun ya dia bisa ngimam secara istiqomah, gak bolak-balik prai ya, insya Allah jaminannya surga. Tapi kalau muadzin ternyata beda 40 tahun sampai jadi muadzin 40 tahun ya, ikhlas sampai jaminannya surga bigori hisab. Ya. Makanya lu iya saya masih jadi muadzin barang itu ya ikhlas sampai. Ya itu kayak begitu. Makanya ono kadang-kadang wong wis tuwa. Sampai saya tanya, tempo hari saya ngisi kebetulan di Bank BNI Bundaran Waru. Ada orang itu sudah pensiunan dari BNI itu. Tukang adzan suaranya masih enak loh. Pak, sampai umurnya sudah berapa? Saya sudah 70, Pak, sudah pensiun. Tapi saya di mana saja tugas di BNI itu saya selalu menjadi imam sholat, Pak. Jadi sejak kapan? Sejak kecil saya, sejak remaja sudah jadi imam sampai sekarang. Enak sampai punya suara. Makanya saya diminta oleh teman-teman, oleh orang-orang yang lebih muda dari saya, Pak, sampean kalau Jumat datang ke BNI, sampean yang jadi muadzinnya. Masya Allah. Nah itulah. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Itu doa-doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita kadang-kadang menganggap doa itu kelihatannya remeh. Robbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fa'ni. 7 hal itu ternyata itu yang dicari manusia dalam hidup ini. Dan itu ada di antara 2 sujud. Makanya kalau sampean mengucapkan itu ojo cepet-cepet. Sampean hayati betul Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, rahmatilah aku ya Allah. Wajburni, tutuplah segala kekuranganku ya Allah. Warfa'ni, angkatlah derajatku ya Allah. Warzukni, berilah aku rezeki ya Allah. Wahdini, berilah aku petunjuk ke jalan yang benar. Wa'afini, dan selamatkanlah aku ya Allah. Wa'fu anni, dan sehatkanlah dan maafkanlah aku ya Allah. Masya Allah. Nah, yang diajarkan Nabi ini aslinya sampai amati. Doa-doa yang diajarkan Nabi itu singkat-singkat kayak begitu, tapi punya makna yang luas. Loh, kita seringkali kadang-kadang doanya ngawur berat tekon dindi. Bahkan kadang-kadang doa salah. Imam yang masjid. Waga ngono bondone bondo suara. Dungane dawa. Tapi domir gak ditata. Dia donga untuk orang banyak, tapi doanya itu doa untuk diri sendiri. Ya Allah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. Ya, a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu memang doa yang diajarkan Nabi, tapi doa itu kan untuk diri sendiri, Pak. Untuk diri sendiri. Nah, kalau sampai mimpin misalnya untuk doa jadi imam kan juga harus domirnya diubah. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa ahdika mastata'na nabu'u laka bi nikmatika alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi kan harus dirubah karena mimpin orang banyak. Ini kadang-kadang bodoh, apa nanti baca cepat. Nih aja ngono sampean imame wong akeh iku ndonga gawe awakmu dhewe. Sementara orang-orang yang lain mengamini. Gitu ya, Pak. Iya.
doa yang diajarkan dalam Al-Quran itu kan banyak Pak. Dalam Al-Quran pokoknya sampai delok ning gone Quran iki kok aneh ono kata Robbana, berarti itu donga. Robbana dzlamna anfusana berarti doa. Ada kata Robbi berarti itu doa. Ada kata Allahumma berarti itu doa. Itu bisa jadi doanya Nabi Ibrahim, bisa jadi doanya Nabi Musa, seperti Rabbi shrah li sadri, itu kan doanya Nabi Musa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, itu doanya Nabi Musa. Seperti doanya Nabi ini Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Itu kan doanya Nabi Sulaiman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bisa pakai kita pakai? Bisa dipakai, tapi untuk diri sampean sendiri. Tapi kalau untuk orang banyak ngimami, ya domirnya harus dirubah. Ya, ini harus dirubah. Nah, itu kayak begitu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, sudah waktu Isra ya? Alhamdulillah. Jadi ada doa yang pernah ditanyakan kepada Nabi, ya Allah carilah aku doa yang bisa aku baca setiap kali aku melakukan sholat ya Rasul. Itu akhirnya apa? Diadari, apal mudah-mudahan sampean. Ya, mudah-mudahan. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indika waghfirli faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apal sampean doa itu? Apal sampean doa itu? Ini ada permintaan sahabat minta diajari Kanjeng Nabi doa. Akhirnya diajari kalau Kanjeng Nabi doa itu. Itu biasanya saya pakai kalau saya sujud. Ya. Wallahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, ya, sungguhnya saya telah berbuat zalim terhadap diri saya sendiri dengan kedzaliman yang amat banyak. Jadi Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. La yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli, maka ampunilah aku. Ya. Itu Masya Allah. Itu kalau sampean baca, nangis itu. Kalau sampean baca waktu sujud, sering nangis dengan doa itu, karena kita muhasabah, mengintrospeksi diri terhadap kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan sejak mulai akil balik hingga sekarang. Masya Allah itu. Jadi itu redaksinya ada dua, ada Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira, ada Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman kabira. Ya Allah, aku telah berbuat dosa besar, aku telah berbuat zalim terhadap diri saya sendiri dengan kezaliman yang besar. Ya. Faghfirli, ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Insyaallah. Itu luar biasa. Nah, Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, maka perbanyaklah doa kepada Allah, karena doa itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak literatur keislaman yang bisa kita beli. Kalau di masjid ada perusakannya enggak? Pak, di masjid kita ini, ini ada kan? Sebetulnya ini disediakan masjid itu kan buat para jamaah. Sampai kalau ada waktu datang di sini misalnya lebih awal, sampai bisa pinjam asal dikembalikan, atau bisa dibaca di sini untuk meningkatkan kualitas keilmuan kita tentang Islam. Macam-macam gitu. Ya.
Nah, perpustakaan di masjid itu dimanfaatkan betul-betul. Sampean mendengarkan dari ustadz, dari kiai, dengan sampean baca sendiri. Akhirnya apa? Ketika disampaikan, oh, saya sudah tahu itu, saya sudah pernah baca. Akhirnya lebih mantap. Ya itu kayak begitu. Malah orang itu yang gemar baca, sampai saya punya tetangga suka mancing, Pak. Tapi nek mancing itu dia baca bawa Quran, Pak. Bawa Quran, nek oleh untuk gede selalu diberikan pada saya. Ustaz, saya dapat kutuk besar, sakit tol Ustaz. Semua kutuk itu sembelih wakil, Pak. Pasti juga memberikan saya. Takoni sampai nek mancing ngono iku biasanya mancing aja. Saya selalu karena mancingnya di belakang rumah, selalu sambil bawa Quran saya baca. Masya Allah, senang. Makanya ada orang mancing jamaah-jamaah, sampean mancing sehari-hari setiap kali sampean mancing begitu, sampean pernah bawa bacaan. Ya saya mancing aja begitu dapat nanti ditimbang pulang wah rugi sampean berjam-jam mancing tapi sampean nggak dapat apa-apa kecuali kalau sampean mancing sambil zikir sampean gua tasbih sampean mancing mulai akeh sampean oleh iwak iyo oleh ganjaran iyo jangan mau rugi kita hidup ini karena apa? Karena Allah beserta kita di mana saja kita berada. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.